Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Materinya yaitu tentang bersyukur. Simak penjelasan dari ibu ya. Sekarang kita akan bahas pengertian dari bersyukur. Apa sih Bu bersyukur itu? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Nikmat apa sih Bu yang diberikan Allah? Yang pertama, contohnya misalnya kesehatan. Alhamdulillah kita sehat ya sampai hari ini gitu ya. Kemudian kita diberikan keluarga, kita diberikan udara nih. Alhamdulillah semuanya bisa bernafas dengan gratis ya. Heeh, nggak usah bayar nafasnya ya. Alhamdulillah gratis dari Allah ini udaranya. Kemudian kita juga sudah diberikan makanan, ilmu, dan masih banyak lagi ya yang harus kita syukuri dari Allah. Ya termasuk anggota badan kita, alhamdulillah kita masih punya apa, kita sudah diberikan telinga, mata, tangan, semuanya lengkap. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan bahas dalil nakli tentang bersyukur. Dalil naklinya yaitu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, anak-anakku, ini adalah dalil nakli, perintah dari Allah ya, terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang menyatakan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambahkan lagi. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi sayang jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang setelah kalian tahu dalil nakli dari bersyukur, kita pelajari bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Caranya itu ada 3. Yang pertama itu dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Dengan hati, bagaimana Bu? Dengan hati itu kita menyadari bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita itu tuh dari Allah. Mata ini dari Allah, mulut dari Allah, semuanya tuh dari Allah. Nah, kita menyadari itu dengan hati kita. Selanjutnya kita ucapkan dengan lisan. Contohnya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah ya. Jadi kalau kita menyadari, oh iya, ini matanya dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih bisa bangun dengan nikmat gitu ya, masih bisa menghirup udara. Ya Allah, alhamdulillah udaranya seger gitu. Nah, gitu ya. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Selanjutnya, setelah dengan lisan, kita lakukan dengan perbuatan. Bersyukurnya dengan perbuatan. Apa contohnya? Menggunakan semua nikmat Allah itu dengan baik. Ya, sayang ya. Jangan sampai kita ini, mengucapkan atau menggunakan semua nikmat Allah ini dengan tidak baik. Contohnya gimana, Bu? Nah, misalnya nih, mata. Ini mata kan dari Allah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, gunakan juga matanya untuk yang baik-baik. Kalian silahkan lihat yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, jangan dilihat deh, gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak tontonan-tontonan tuh di handphone, di TV ya. Kalau kalian melihat hal yang tidak baik, nggak usah ditonton deh, nggak usah dilihat. Ya, kemudian mulut nih terutama nih, mulut kita kan dari Allah.
Nah, gunakan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat binatang keluar dari mulut kita. Nauzubillah min dzalik sayang ya. Gak boleh, apalagi manggil orang dengan sebutan binatang. Astagfirullahalazim, sayang ya. Gak boleh seperti itu ya. Kata-kata yang kotor, yang kasar tuh gak boleh gitu ya. Sekarang kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan mulut oleh Allah untuk berbicara. Jadi gunakanlah bicaranya tuh yang baik-baik aja. Tidak usahlah bicara yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang kasar-kasar ya. Nanti kalau nikmatnya diambil sama Allah gimana? Nauzubillah. Ya, oke. Kemudian ilmu juga nih, ilmu kita punya ilmu yang baik, gunakan untuk yang baik-baik ya, untuk kita misalnya udah tahu caranya, membuat layangan misalnya, coba, apa, sharing ke temannya ya, atau coba, ajak temennya ke dalam hal yang baik-baik dengan ilmu yang kita punya. "Yuk kita bikin layangan yuk," gitu kan. Jangan ilmu-ilmu yang tidak baik misalnya, "Yuk orang nyontek aja pelajaran Ibu Sophie mah ulangannya hese, ayo orang nyontek aja." Jangan diajak-ajak kalau itu mah ya. Selanjutnya, nih di harta juga kita punya uang nih, kita sedekahin sedikit kepada orang yang tidak mampu gitu ya. Jangan punya makanan, dibawa ke sekolah, dibawa ke kelasnya, cuma disuruh ngangsean aja temennya. Cium nih, ini makanan aku enak, aku bawa pizza." Temennya cuma nyium nyium wanginya aja, dikasih enggak, tidak boleh sayang ya. Kalau bawa makanan berbagi sedikit dengan teman-temannya. Oke, setelah kita tahu caranya bersyukur, itu ada 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah setelah kita makan dan minum. Nah, kita kan sering makan dan minum ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Pokoknya kalau kalian apa, misalnya melihat sesuatu yang baik, masya Allah, subhanallah gitu ya, astagfirullahalazim gitu ya. Kemudian bersyukur kepada Allah kita nih, alhamdulillah selamat. Lamun enggak kita nanti ketabrak sepeda misalnya gitu atau kita jatuh misalnya ya. Nah, selalu ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian kita bangun pagi nih, waduh bangun, langsung aja alhamdulillah ya Allah, masih bisa hidup untuk hari ini, untuk ibadah kepada Allah. Nah gitu sayang ya. Kemudian contohnya apalagi sih Bu bersyukur kepada Allah selain mengucapkan alhamdulillah ya, yaitu rajin sholat. Nah, kita sholat nih tanda syukur kepada Allah. Kemudian tidak membuang makanan. Nah, seperti tidak membuang kita punya makanan nih, aduh kayaknya nih kekenyangan gimana ya, coba tawarin ke yang lain atau disimpan dulu mungkin nanti kalian mau lagi ya. Tapi lebih baik kalau kalian misalnya punya makanan nih, kalau misalnya, wah sekiranya ini teh kebanyakan buat aku, nah sharing sama temennya, berbagi dengan temannya. "Ih kamu mau nggak? Aku mah ini kayaknya kebanyakan," gitu ya, berbagi dengan temannya. Kemudian menjaga kesehatan tubuh, dengan olahraga. Jadi, jangan kita sakitin tubuh kita, jangan kita, apa, eee, lenyak-lenyeng gitu ya, sok olahraga sedikit sayang ya, gerakan kakinya, badannya gitu ya, dijaga tubuhnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Nih, seperti sekarang kita belajarnya daring ya, dari rumah. Kalian sambil membantu orang tua. Jangan misalnya ke mamahnya, "Mama mau makan, mama mau mama," ya sayang ya. Coba sekarang bantu orang tuanya di rumah nih. Misalnya beres-beres rumah ya, jangan sampai pabalatak gitu ya di rumahnya. Sok diberesin, dibantuin mamanya ya. Mamanya apa, jangan main terus ya, apalagi sekarang nih jangan main HP terus di rumah, jangan nonton TV terus di rumah ya, jangan lupa bantuin orang tuanya. Oke sayang? Nah itu contoh-contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian rajin sholatnya, ngajinya, membantu orang tua, dan selalu berbagi dengan sesama.
Sekarang kita lanjut membahas manfaat bersyukur. Setelah kita tahu nih cara bersyukur itu seperti apa, sekarang kita bahas manfaat bersyukur. Untuk apa sih Bu kita teh bersyukur pada Allah teh? Ih, dah aku mah nggak tahu cenah gitu ya. Nah, manfaatnya bersyukur itu yaitu hati menjadi tenang dan bahagia. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, insya Allah hati kita akan bahagia, tenang gitu ya, tidak merasa bersalah. Kemudian mendapat tambahan nikmat dari Allah. Nah, kan tadi sudah ada ya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 juga disampaikan bahwa apabila kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah. Nah, kalau kita tidak bersyukur, maka azabku akan maka azabku sangat pedih. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Kemudian dijauhkan dari sifat sombong. Nah, kita nggak akan sombong nih, mentang-mentang gitu ya, kita ini punya banyak uang, kita ini bisa berbicara, kita ini bisa, punya kaki gitu ya, bisa nendang orang, oh no 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 no. Kita tidak akan sombong kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah bahwa semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah, bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya dari Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menghirup udara ini, kita bisa ibadah kepada Allah, itu semuanya dari Allah. Itu ada semua nikmat dari Allah dan kita harus bersyukur. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya insya Allah kalau kita sudah tahu, nah apa sih manfaat bersyukur ini yaitu dijauhkan dari sifat sombong. Kemudian yang pasti ya, kalau kita selalu bersyukur, dekat dengan Allah, mengucapkan kalimat thayyibah, insya Allah, Allah akan menyukai, akan selalu dekat dengan kita. Mau nggak dekat sama Allah? Yuk, kalau yang mau, kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah, dan terutama nih sekarang, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, materi tentang bersyukur telah kita bahas bersama-sama. Dari mulai pengertian, dari nakli, cara bersyukur, contoh perilaku bersyukur, manfaat bersyukur. Kita bahas review ya, kita ulang lagi dari pembahasan pertama yaitu pengertian. Pengertian bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dalil nakli bersyukur yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Cara bersyukur itu ada tiga. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian berbagi makanan dengan teman, kemudian menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, insya Allah kita dijauhkan dari sifat sombong. Yang terakhir, kita akan merasa dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah karena kita eh, apa? hati kita menjadi tenang karena kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Oke. Nah, anak-anakku jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah kita dapatkan dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan menjaga, menggunakan, ya, semua nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.